Kali ini kita akan bersama-sama saudara-saudara membahas tentang pengampunan. Beberapa minggu ke depan saya akan berkhotbah tentang pengampunan dan pada saat ini saudara-saudara kita akan membahas satu tema. Apakah saya sudah mengampuni? Baik saudara-saudara, kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, biar Roh Kudus yang bekerja sehingga kami dimampukan untuk mengerti. Yang mungkin ya Tuhan selama ini kami sudah mengerti tetapi kami tidak pernah menyadarinya Tuhan. Dan ketika kami sudah mengerti, biar kami dapat betul-betul ya Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, ada sebuah cerita saudara-saudara. Di sebuah kantor, pada waktu jam makan, karyawan sudah makan dan masih ada waktu sisa. Sehingga akhirnya waktu sisa ini digunakan oleh karyawan itu untuk ngobrol. Nah saudara-saudara, salah satu karyawan laki-laki pada waktu itu mencurahkan kegalauannya karena baru saja semalam dia ditolak cintanya, saudara-saudara. Nah akhirnya saudara-saudara, Helen berusaha menghibur teman sekantornya ini dengan mengatakan, itu sih hal biasa, itu resiko. Beberapa waktu yang lalu pun Anita cintanya ditolak oleh manajer kita. Saudara, ketika karyawan-karyawan itu mendengar bahwa Anita ternyata ada hati pada manajernya, mereka semua terkaget-kaget saudara-saudara dan tersenyum-senyum. Celakanya saudara-saudara, Anita sebenarnya pada waktu itu pas mau masuk ke dalam ruangan tersebut. Anita pas mendengar apa yang dikatakan oleh Helen. Wah saudara-saudara, mukanya malu luar biasa. Padahal ketika Anita bercerita kepada Helen, Anita sudah wanti-wanti, jangan ceritakan kepada orang lain. Dan Helen sudah berjanji untuk tidak menceritakannya pada orang lain. Tapi sekarang Helen tanpa sadar. Tujuan Helen adalah untuk menghibur temannya yang ditolak cintanya itu. Tapi tanpa sadar Helen sudah melanggar janjinya. Dan membuat malu Anita di hadapan teman-teman pekerja yang lain. Saudara, Anita betul-betul dia dongkol luar biasa. Anita betul-betul saudara-saudara merasakan kebencian pada Helen. Karena Helen selama ini dianggap sahabatnya yang bisa dipercaya saudara-saudara. Saudara-saudara, akhirnya mulai saat itu Anita betul-betul dalam kegalauannya. Dia sulit tidur saudara-saudara. Dia makan tidak enak. Dia pagi-pagi pergi ke kantor dengan tidak ada hati sama sekali. Karena dia merasa malu saudara di hadapan teman-temannya yang mengetahui bahwa dia sebenarnya ada hati pada manajer di kantor itu. Dan manajer menolak cintanya saudara-saudara. Saudara-saudara, dari hari ke hari makin lama Anita makin kurus. Anita makin lama saudara-saudara wajahnya makin tidak bersinar. Sampai suatu saat ibunya bertanya ada apa. Anita menceritakan semuanya. Dan ibunya mengatakan apa? Nah, belajar untuk menghilangkan kebencian. Nah, belajar hilangkan rasa dendam. Karena benci dan dendam itu justru menggerogoti tubuh kita sendiri. Dan merusak kehidupan kita. Yuk kita belajar bagaimana seperti diajarkan di gereja untuk hidup tanpa benci dan tanpa dendam. Oh saudara-saudara, bukan hal yang mudah. Berhari-hari Anita bergumul. Tetapi akhirnya saudara-saudara, puji Tuhan, Anita bisa menghilangkan rasa bencinya itu saudara-saudara. Anita bisa merasakan kembali bagaimana dia tersenyum. Dia bisa lagi merasakan bagaimana hatinya gembira pergi ke kantor saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia sudah tidak lagi ada perasaan benci pada Helen, tapi dia tetap tidak mau bicara masalah-masalah pribadi pada Helen, saudara-saudara. Itulah yang terjadi.
Nah saudara-saudara, yang saya ingin katakan pada saudara-saudara, apakah Anita sudah mengampuni Helen? Itu yang kita akan bahas. Apakah Anita sudah mengampuni Helen? Kita lihat dulu permasalahan ini. Helen bersalah. Helen tampak sadar dia mengingkari janjinya untuk tidak bicara pada siapa-siapa persoalan tentang Anita ini, saudara-saudara. Dan ketika Helen melakukan kesalahan ini, Anita mempergokinya, saudara-saudara. Ya, memergokinya. Dan akhirnya, saudara-saudara, Anita benci, Anita dendam. Dan di lain pihak, Helen juga tidak menyadari apa penyebab Anita itu kok mendiamkan dirinya. Helen bingung, kenapa Anita berubah? Karena Helen tak sadar dia sudah melanggar janjinya, saudara-saudara. Lalu Helen yang masih terus-menerus tidak sadar akan kesalahannya walaupun dia berpikir apa yang menjadi penyebab daripada Anita itu terdiam. Saudara-saudara, sekarang, sesudah beberapa lama berlalu, Anita sudah tidak benci lagi. Anita sudah bisa mengatasi rasa dendamnya terhadap Helen. Tetapi tetap, saudara-saudara, Anita tidak mau bicara masalah pribadi lagi pada Helen. Nah saudara-saudara, mari kita lihat Helen bagaimana keadaannya. Helen salah, tapi tetap dia tidak sadar apa kesalahannya. Ya, itu kondisi daripada Helen. Sehingga sebenarnya dia terus-menerus, saudara-saudara, dalam kondisi yang memang tidak menyadari kesalahannya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara dia salah dan dia tetap tidak menyadari apa kesalahannya. Lalu bagaimana dengan Anita? Anita dulu percaya pada Helen, saudara-saudara. Tetapi sekarang dia tahu Helen melakukan suatu kesalahan. Sehingga dia benci dan dendam. Tapi akhirnya dia bisa menghilangkan rasa benci dan dendam itu. Tapi tetap dia tidak bisa percaya pada Helen. Saudara perhatikan, ada perubahan. Dulu dan sekarang ada perubahan. Dulu Anita percaya pada Helen, sekarang Anita tidak percaya pada Helen. Ada perubahan, saudara-saudara. Ada perubahan. Ada sesuatu yang tidak sama, saudara-saudara. Ya. Lalu ada perubahan yang kedua juga yang terjadi barusan, yaitu apa? Tadinya Anita benci, dendam pada Helen. Sekarang Anita sudah bisa mengatasi rasa benci dan dendamnya. Ada perubahan. Pertanyaan saya adalah, ketika Anita bisa berubah dari benci menjadi tidak benci, dari dendam menjadi tidak dendam, apakah itu kita sebut dengan Anita sudah mengampuni Helen? Saudara-saudara, ada 3 hal sebenarnya yang saya ingin soroti dalam kisah ini. Yang pertama, apa saudara-saudara? Yang pertama adalah Helen salah dan dia tidak sadar kesalahannya. Oke, ini harus diselesaikan, saudara-saudara, ya. Karena Helen salah tapi tidak sadar akan kesalahannya. Hal yang kedua yang harus diselesaikan adalah Anita dulunya percaya pada Helen, sekarang tidak percaya lagi. Ini masalah, saudara-saudara. Ini harus diselesaikan. Dan yang ketiga, Anita sempat benci, dendam. Tapi puji Tuhan, ini diselesaikan. Sekarang sudah tidak benci lagi dan tidak dendam lagi pada Helen. Puji Tuhan. Pertanyaannya, poin yang ketiga ini saudara-saudara, adalah yang kita akan bahas saat ini. Bagaimana Anita berubah dari benci ke tidak benci dan dari dendam ke tidak dendam. Apakah ini bisa dikatakan Anita sudah mengampuni Helen? Baik saudara, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, apa itu benci? Apa kata firman Tuhan tentang benci, saudara-saudara? Saya ingat sekali Lukas pasal 10 mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Pada waktu itu ada seorang Yahudi yang dirampok. Ada seorang Yahudi yang dipukuli oleh perampok. Luka parah sedemikian rupa dan mungkin hampir mati, saudara-saudara. Ada seorang imam lewat tidak memberikan pertolongan. Padahal sama-sama orang Yahudi. Ada orang Lewi lewat tidak memberikan pertolongan. Padahal sama-sama orang Yahudi. Tapi akhirnya datanglah orang Samaria.
Orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang dirampok itu. Padahal selama ini orang-orang Yahudi menganggap rendah orang-orang Samaria. Bahkan orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu orang kafir, saudara-saudara. Bahkan sudah dikatakan oleh beberapa orang bahwa orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu lebih hina daripada anjing, saudara-saudara. Orang Samaria ini diperlakukan dengan sedemikian buruknya oleh orang Yahudi, tapi orang Samaria ini tetap memberikan pertolongan kepada orang Yahudi yang baru dirampok itu. Orang Samaria yang baik hati. Lalu Yesus bertanya, siapakah sesama manusia itu, saudara-saudara? Sesama manusia itu adalah orang-orang, saudara-saudara, yang bisa menunjukkan bagaimana dirinya tetap mau berbuat baik kepada orang-orang yang jahat sekalipun juga. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata padamu. Loh, tetapi aku berkata padamu. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya mengatakan bahwa engkau telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, jadi mengasihi itu betul-betul harus mengasihi semua orang. Bahkan terhadap musuh kita sekalipun, yang menganiaya kita sekalipun, kita harus mengasihinya. Dan dikala kita melanggar hukum ini, dikala kita melanggar perintah ini, maka itu namanya kita melanggar perintah Tuhan. Kita melanggar hukum Tuhan, saudara-saudara. Itu yang dikatakan oleh 1 Yohanes 3 ayat yang keempat-B. Bahwa dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Jadi, dikala kita membenci seseorang, siapapun orang itu, maka artinya kita melanggar hukum Tuhan. Dan kalau kita melanggar hukum Tuhan berarti kita berdosa. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, aku berkata padamu, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, dikala kita membenci seseorang, siapapun dia. Ketika kita membenci seseorang, sekalipun orang itu jahat pada kita, tetap kita melanggar hukum Allah dan kita berdosa. Selanjutnya, saudara-saudara. Apa itu dendam? Saudara, di dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan dendam adalah keinginan keras untuk membalas. Ya, untuk membalas. Biasanya membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi, saudara-saudara. Saudara, itulah dendam. Tapi apa kata firman Tuhan? Di dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Berarti apa? Kita harus melakukan sesuatu yang baik pada orang yang berbuat jahat pada kita sekalipun juga, saudara-saudara. Jika dalam diri kita ada keinginan untuk membalas kejahatan dia, maka dalam diri kita ada dendam. Dan dalam diri kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Saudara-saudara, jadi keinginan untuk membalas dendam tadi. Yang membuat Anita itu tidak bisa tidur, saudara-saudara. Makan tidak enak, saudara-saudara. Ingin sekali dia membalas Helen yang telah mempermalukan dia di hadapan teman-teman karyawan yang lain. Saudara, itu adalah melanggar hukum Tuhan. Keinginan membalas adalah dosa. Karena melanggar hukum Tuhan. Bagaimana dengan lex talionis, Pak? Apa sih teks talionis itu? Itu loh yang katanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kan itu ada di dalam hukum Taurat. Ada dalam kitab Musa, saudara-saudara. Betul sekali. Matius 5 ayat 38 mengatakan,
Yesus mengatakan, kamu mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi ayat 39-nya, Yesus mengatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus memberikan sesuatu pencerahan kembali. Dulu saudara-saudara, kenapa sampai Musa mengeluarkan satu peraturan mata ganti mata, gigi ganti gigi? Karena pada waktu itu saudara-saudara, matanya dipukul, lalu balasannya pembunuhan. Giginya patah saudara-saudara, lalu dibunuh orang itu. Jadi mata ganti nyawa, gigi ganti nyawa. Waktu itu saudara, Tuhan mengajarkan jangan bersifat membalas dengan babi buta. Tapi sekarang sudah selangkah lebih maju lagi. Yesus mengajarkan, jangan hanya tidak membalas dengan membabi buta, tapi jangan membalas sama sekali. Bahkan tetap berbuat baik dan mengasihi orang-orang yang berbuat jahat padamu. Saudara-saudara, tidak boleh kita berbuat jahat pada siapapun, termasuk pada orang yang jahat pada kita sekalipun juga. Saudara-saudara, kita harus berbuat baik berdasarkan kasih yang sejati pada orang jahat sekalipun dan pada orang yang mencaci maki, menghina kita sekalipun, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus mengatakan kemudian, apa kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Jadi ini ada orang yang jahat, kejahatannya apa? Ini bukan soal tampar pipi lalu pipinya terasa sakit, bukan saudara-saudara. Menampar pipi kanan berarti itu menampar dengan punggung tangan, tampar saudara-saudara. Itu adalah penghinaan yang besar. Menampar dengan punggung tangan, memukul, itu penghinaan yang besar saudara-saudara. Jadi Yesus ingin mengatakan, kamu tetap jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Kamu tetap harus berbuat baik pada orang yang menghina kamu sehina-hinanya. Tetap kamu harus mengasihi dia dan berbuat baik kepadanya. Yang kedua, kamu tetap harus berbuat baik kepada orang yang hendak mengadukan engkau dan menginginkan bajumu. Serahkan juga jubahmu. Ini apa saudara-saudara? Ini adalah pengajaran Yesus bahwa kamu harus tetap berbuat baik. Jangan membalas orang-orang yang jahat yang ingin mengambil hakmu. Tetap berbuat baik pada dia. Saudara, jubah. Jubah itu boleh katakan adalah hak yang paling mendasar bagi semua orang Yahudi. Jubah itu penting. Kalau siang, pada musim panas, jubah itu penting untuk melindungi tubuh dari sengatan matahari. Kalau malam saudara-saudara itu penting untuk menjaga tubuh kita dari dinginnya udara. Dan kita tahu Israel itu daerahnya padang gurun. Siang panas, malam dingin. Sehingga jubah itu sangat penting. Jubah itu sesuatu yang tidak boleh digadaikan saudara-saudara. Itu adalah satu hak yang paling mendasar untuk setiap orang. Untuk bisa mempertahankan jubahnya. Tapi sekarang Tuhan mengatakan apa? Jika ada orang jahat sampai mau mengambil hakmu, maka engkau tetap harus berbuat baik pada dia. Bahkan sampai engkau rela melepaskan hak yang paling mendasar untuk orang jahat itu. Wah, ini hukum yang sangat luar biasa, yang sulit untuk dilaksanakan. Tapi itu yang diajarkan Yesus. Bahwa kita tidak boleh membahas kejahatan dan kejahatan, tapi justru harus berbuat baik pada orang yang jahat sekalipun pada kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Maksudnya apa, saudara-saudara? Saya itu rela melakukan suatu kebaikan pada dia. Bukan karena dia yang meminta, bukan karena dia yang memaksa. Dia minta 1 mil, saya rela melakukannya 2 mil. Saudara-saudara, Yesus mengatakan jika ada orang jahat padamu yang selalu nyuruh-nyuruh engkau untuk memberikan pertolongan, bantuan atau lain sebagainya. Kamu jangan benci pada dia, bantu dia.
bahkan beri pada dia lebih daripada yang dia minta. Saudara-saudara, itu suatu hukum yang sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus mengatakan, kamu telah mendengar ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku mengatakan pada saat ini, orang yang menghina engkau, orang yang merampas hak engkau, orang yang suka memperkejakan engkau tetap harus mengasihi mereka. Bahkan memberi mereka yang lebih daripada yang mereka minta. Saudara, itu adalah hukum yang diajarkan Yesus buat kita semua. Saudara-saudara, jadi dendam itu tidak benar. Dendam itu dosa. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu bertobat? Bertobat dalam bahasa Ibrani itu mempunyai arti berputar, berbalik. Dari satu perbuatan yang berdosa, berbalik, berputar 180 derajat menjadi satu perbuatan yang benar, saudara-saudara. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya mempunyai pengertian berubah pikiran. Pikiran itu hati. Berbalik hati, berubah hati. Dulu saya berpikiran dosa, hati saya dikuasai dosa. Sekarang berubah, berbalik. Hati dan pikiran saya dikuasai oleh kebenaran. Itu namanya bertobat. Bertobat akhirnya berarti berubah dari dosa pada kebenaran. Saudara, tentu saja perubahan hati ini akan disertai dengan perubahan perilaku seseorang. Karena apa yang dalam hati akan nyata dalam perbuatan kita. Nah, saudara-saudara. Jadi pertobatan itu apa? Pertobatan itu perubahan menyeluruh dari sebuah pribadi. Dari dosa pada kebenaran. Dari dosa pada kebenaran. Ingat itu. Ya. Jadi bertobat itu, saudara-saudara, adalah sebuah perubahan dari dosa pada kebenaran. Itu namanya bertobat. Nah, apa yang terjadi dengan Anita? Apa yang terjadi dengan Anita? Anita mendengar Helen membicarakan soal dia yang ditolak cintanya oleh sang manajer. Lalu ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam. Tapi sekarang dia bisa berubah. Sekarang walaupun dia susah berubahnya, tapi sudah berhasil berubah. Sekarang tidak lagi membenci Helen, tidak lagi dendam pada Helen, saudara-saudara. Ya, ada perubahan, ada perubahan. Yang saya ingin tanya, perubahan ini apa namanya? Saudara-saudara, Anita berhasil menyingkirkan rasa benci dan dendamnya. Anita berhasil menyingkirkan dosa kebencian dan dosa dendam dalam dirinya. Tadi kita sudah bahas di depan. Bahwa kebencian itu dosa, dendam itu dosa. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi siapapun juga. Tidak boleh membenci musuh sekalipun juga. Kita harus mengasihi musuh kita. Orang yang mencaci maki kita, orang yang menganiaya kita. Firman Tuhan mengajarkan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus berbuat baik pada semua orang. Pada orang yang jahat pada kita sekalipun juga. Sehingga ketika Anita benci. Ketika Anita dendam, dia sudah melanggar hukum Allah. Dan ketika dia melanggar hukum Allah, berarti dia berdosa, saudara-saudara. Tapi sekarang dia berhasil menyingkirkan dosa kebencian itu dan dendam itu. Ada perubahan. Itu namanya apa perubahan? Pertobatan. Karena tadi kita sudah setuju, bertobat itu adalah perubahan dari dosa pada kebenaran. Saudara-saudara, jadi perubahan dari kemarahan, kebencian, dan dendam itu adalah pertobatan. Pertobatan. Pertanyaan saya, apakah itu juga bisa disebut pengampunan juga? Apakah itu bisa disebut pengampunan juga? Nah, saudara-saudara, saya tidak akan bahas pada minggu ini, tapi kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Apakah yang terjadi dalam diri Anita yang berubah dari benci ke tidak benci, dendam ke tidak dendam, itu bisa juga disebut pengampunan. Atau itu hanya pertobatan. Karena Anita sudah berdosa dengan membenci. Anita sudah berdosa dengan dendam. Dan sekarang dia sudah bertobat, berubah. Sehingga dia bisa menyingkirkan rasa benci dan dendamnya. Saudara-saudara, kembali, tadi ada 3 permasalahan. Ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama, Anita salah.
dan tidak sadar kesalahannya. Masih tidak sadar kesalahannya. Yang kedua, Anita dulu percaya, tadi bukan Anita yang salah, Helen yang salah dan tidak sadar kesalahannya. Yang kedua, Anita dulunya percaya Helen, sekarang tidak percaya lagi. Yang ketiga, Anita yang sempat benci, sekarang sudah tidak benci lagi pada Helen. Saudara-saudara, masalah yang ketiga sudah dapat teratasi dengan bertobatnya Anita. Betul? Sudah dapat teratasi dengan bertobatnya Anita. Sehingga tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Tapi masalahnya, bagaimana dengan masalah nomor 1 dan nomor 2? Ini belum diselesaikan. Helen tetap belum sadar kesalahannya. Anita yang dulunya percaya, sekarang tetap tidak bisa percaya pada Helen. Ini nomor 1 dan nomor 2 belum terselesaikan. Nah, permasalahan nomor 1 dan nomor 2 ini apakah bisa diselesaikan hanya dengan pertobatan Anita? Nah, ini yang kita akan bahas minggu yang akan datang juga, saudara-saudara. Saudara-saudara, singkat kata yang saya ingin katakan sebenarnya adalah persoalan nomor 1 dan nomor 2 bisa diselesaikan dengan pertobatan dan pengampunan. Dengan pertobatan yang menyeluruh dan dengan pengampunan Anita kepada Helen. Nah, saudara, apa yang saya maksudkan bahwa permasalahan nomor 1 dan nomor 2 itu bisa teratasi dengan pertobatan yang menyeluruh dan pengampunan, minggu depan kita akan bersama-sama membahas dalam kebaktian doa Rabu malam kembali. Saudara, tetapi satu hal yang saya ingin katakan pada malam ini, satu, bahwa benci dan dendam itu adalah dosa. Kita tidak boleh ada benci dan dendam pada siapapun juga, pada orang yang paling jahat sekalipun pada kita. Jangan benci, jangan dendam. Sudah sulit, Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia melihat orang-orang di bawah yang menyalibkan dia. Tapi dalam hati Yesus sama sekali tidak ada benci, tidak ada dendam. Dan dia mengatakan apa pada Bapa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh saudara-saudara, saya tahu dan percaya, mengasihi orang-orang yang jahat pada kita bukan hal yang gampang. Tapi mari kita selalu memandang kasih Yesus di atas kayu salib. Kasih Yesus yang ajaib di Golgota. Sehingga kita dikuatkan untuk dimampukan untuk mengasihi mereka yang jahat pada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan ya Tuhan, yang kami dengar pada malam hari ini sulit, tidak gampang. Bahkan kadang-kadang Tuhan, rasa benci itu juga ada pada pasangan kami, pada suami kami, pada istri kami. Rasa dendam itu ada sama orang tua kami. Kami dendam pada ayah kami dendam pada ibu kami dendam pada mertua kami. Tuhan, kami sebagai orang-orang Kristen diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Untuk mengasihi semua orang termasuk orang-orang yang memusuhi kami. Apalagi pasangan kami, apalagi orang tua kami, apalagi mertua kami, apalagi orang-orang yang segereja dengan kami. Tuhan, mampukan kami yang tidak mampu ini ya Tuhan. Untuk betul-betul bisa mengasihi sesama manusia termasuk musuh kami. Untuk berbuat baik pada semua orang termasuk orang-orang yang jahat terhadap kami. Roh Kudus, mampukan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.